secara umum manusia itu baik dia pelajar atau anak pesantren atau orang awam sekalipun, mereka itu adalah murid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah alamin, teman-teman dimanapun Anda berada, pada hari ini kita bisa bersilaturahim lagi. Kita bisa mendaras sebuah karya penting dari seorang ulama, seorang sufi yang saya kira peranannya luar biasa dan keharusan bagi kita, bagi siapapun yang ingin menuju kepada Allah, ingin memperbaiki diri, yaitu membaca kitab Risalah Adab Sulukil Murid, kitab yang ditulis oleh Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dan pada hari ini kita akan membahas satu pasal terpenting dari kitab ini. Salah satu pasal kitab ini yaitu terkait tentang bab ke-6, faslun fil iqbali 'ala Allah. Dan seperti biasa pada kajian kita pada hari ini, insyaallah kita akan bersama-sama mendedah pasal ini yang akan disampaikan langsung, disyarah, didedah oleh Habib Husain Nabil. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar, sehat Habib? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah alamin. Habib, kita tak terasa sudah sampai di pasal ke-6 kajian kita, kajian rutin kitab Risalah Adab Sulukil Murid. Jadi kitab ini kan sebagaimana yang Habib telah jelaskan adalah langkah-langkah praktis bagi seorang murid yang ingin hendak mengenal Tuhan atau menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum masuk ke pasal ini Habib, ada pertanyaan dari beberapa teman-teman kita di kolom komentar terkait tentang kenapa para sufi itu lebih memilih diksi murid. Bahkan Imam Al-Haddad ini di sini menyebutkan judulnya adalah Risalah Adab Sulukil Murid. Padahal untuk menunjuk orang yang sedang belajar dalam term bahasa Arab kan ada tulab, ada tilmid dan sebagainya. Tapi kenapa Imam Haddad dan para sufi yang lainnya memilih diksi murid? Jadi itu kira-kira apa maknanya dan apa rahasianya Habib? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mungkin lebih dipilih diksi murid itu karena murid itu mungkin lebih umum daripada talib dan tilmid tadi itu. Karena kalau tilmid itu berarti orang yang melayani seseorang atau seorang pembelajar murid itu. Jadi tilmid itu mungkin lebih tepat disematkan kepada orang yang sudah memang betul-betul meluangkan waktunya untuk belajar, untuk belajar. Kemudian talib, kalau talib itu pencari, orang yang mencari sesuatu, atau orang yang meminta sesuatu. Nah, itu dalam bahasa Arab, talib itu juga digunakan untuk pelajar, untuk istilah pelajar. Nah, sedangkan murid itu sesuatu yang sifatnya lebih umum. Talib bisa masuk di situ, tilmid bisa masuk di situ, dan siapapun orang bisa masuk di situ karena murid itu sebetulnya pada hakikatnya orang yang memiliki keinginan. Orang yang memiliki keinginan. Jadi murid itu dalam bahasa Arab dari arada yuridu muridan. Nah, orang yang menginginkan sesuatu. Orang yang mencari sesuatu belum tentu menginginkan. Orang yang mempelajari sesuatu belum tentu menginginkan. Tapi murid itu sangat mendasar sekali. Sangat mendasar sekali. Jadi
dalam bahasa Indonesia murid itu dikenal dengan pelajar juga. Ya. Tapi dalam bahasa Arab kata murid itu sesuatu yang lebih luas, lebih umum cakupannya. Lebih umum daripada diartikan dengan arti pelajar itu. Walaupun bisa digunakan juga untuk arti pelajar. Di antaranya lagi mungkin karena di dalam Al-Quran Allah itu menggunakan istilah murid ini. Tidak menggunakan istilah talib dan tilmid bagi mereka yang ingin mencapai kedudukan di sisi Allah, kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau sebaliknya bagi orang yang ingin mencapai kepuasan dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi murid itu pada hakikatnya orang yang memiliki keinginan apapun, baik keinginan duniawi atau keinginan ukhrawi. Makanya sebenarnya ini dibahas di mukaddimah kitab ini. Dibahas di mukaddimah kitab ini. Sebelum membahas seluruhnya, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini sudah mengutip satu ayat yang ada kaitannya dengan istilah murid itu. Di mukaddimah itu ya. Mangkana yuridul ajilata. Ya kan? Bukan mangkana yatlub ajilah. Pakainya arada yuridu itu. Arada yuridu. Jadi istilahnya di dalam Al-Quran juga arada yuridu muridan. Siapa yang menginginkan al-ajilah yaitu dunia. Jadi manusia itu terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama menginginkan dunia. Murid dunia itu namanya. Nah, yang kedua waman aradal akhirata. Ayat berikutnya. Siapa yang menginginkan akhirat, maksudnya murid akhirat. Jadi secara umum manusia itu baik dia pelajar atau anak pesantren atau orang awam sekalipun, mereka itu adalah murid. Murid siapa mereka? Bisa jadi murid dunia, bisa juga murid akhirat. Murid akhirat. Jadi ternyata cakupannya lebih luas daripada tilmid dan sebagainya, Ustaz ya.